Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang akhlak. Kalau kita sering mendengar tentang kajian tentang akhlak, maka yang sering kita dengar hadis Nabi tentang innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bagaimana Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka kajian tentang akhlak pun sering dikaitkan bagaimana kita berperilaku kepada orang lain, kepada sesama manusia. Akan tetapi ada hal penting lain yang mengkaji kepada Allah, yaitu akhlak kepada Allah. Yang pertama, akhlak kepada Allah adalah takwa. Takwa berarti kita mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu sekalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka akhlak yang pertama yang patut kita jaga yaitu bertakwa. Maka dengan begitu, kalau kita sudah menyatakan bertakwa kepada Allah, segala apa-apa yang diberitakan, contohnya seperti yang ada dalam rukun Islam, harus kita laksanakan. Melaksanakan sholat, terus kemudian melaksanakan zakat, dan tugas-tugas yang lainnya. Yang kedua, akhlak kepada Allah yaitu dengan cara kita meningkatkan kecintaan kita. Cinta berarti kesadaran diri agar hati kita selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menyatakan cinta kepada Allah, kita selalu punya hasrat untuk selalu membuat senang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara kita dengan sepenuh hati apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Karena kita sudah menyatakan cinta kepada Allah, maka kemudian sama halnya kalau kita cinta kepada manusia, mungkin kita akan berkorban segalanya untuk orang yang kita cintai. Sama pun kita harus menjaga kecintaan kita kepada Allah, yaitu akhlak kepada Allah, yaitu melakukan apapun yang diperintahkan Allah dengan sepenuh hati hanya untuk Allah. Akhlak yang ketiga, akhlak kepada Allah adalah ikhlas. Ikhlas berarti kita membersihkan hati kita, menyatakan bahwa apa yang kita lakukan harus dikembalikan kepada Allah. Ketika seumpama terjadi musibah, terjadi cobaan kepada kita, maka kita harus ikhlas, karena itu juga akan membuat kita lebih tenang. Contohnya ketika ada bencana banjir, ada bencana penyakit-penyakit, mungkin sekarang ada penyakit corona dan lain sebagainya. Hal itu kalau itu pun terjadi kepada diri kita, kita harus ikhlas. Meskipun kemudian kita terus berusaha untuk menyembuhkan diri, tapi apapun yang hasilnya yang terjadi, kita harus ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya semata-mata karena Allah. Begitupun ketika kita beribadah, contohnya ketika kita melakukan sholat,
maka kita harus ikhlas. Itu semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang keempat, akhlak yang patut kita tunjukkan kepada Allah adalah syukur, yaitu selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak ataupun kita diberikan kesehatan, maka kita akan bilang alhamdulillah. Kita bersyukur. Bersyukur ini tentu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bersyukur dari hati, kemudian dari ucapan kita, kemudian dari tindakan. Contoh konkretnya ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita di hati kita menyatakan alhamdulillah, ini dari Allah. Kita pun juga akan mengungkapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezeki yang diberikan. Dan yang terakhir, kita harus melakukan dengan tindakan rasa syukur kita. Kalau kita mendapatkan rezeki, tentu kita bisa memberikan ke fakir miskin, berbagi. Itulah dengan tindakan. Hal yang terakhir adalah akhlak terhadap Allah, yaitu taubat. Taubat itu kembali. Mungkin dari semula yang jelek-jelek, kita kembali untuk berbuat kebaikan, menjauhi kedaliman yang telah kita lakukan, untuk tidak melakukan kembali, dan terus kemudian meningkatkan hal-hal yang baik. Maka Allah pun juga Maha Pengampun. Jadi ketika kita sudah menyatakan bertaubat, tentunya kita sudah menyatakan bahwa tidak akan mengulangi kembali. Seperti halnya kalau kita berbuat maksiat, maka sejak saat itu ketika kita bertaubat, berikrar tidak akan mengulangi lagi dan terus meningkatkan kebaikan-kebaikan agar semuanya tidak terulang kembali. Karena taubat yang diterima adalah ketika kita tidak melakukan kembali dan terus meningkatkan kebaikan. Itulah 5 akhlak penting yang patut kita tunjukkan, akhlak terhadap Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat dan berkah, baik terhadap diri saya sendiri ataupun terhadap pemirsa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.